Baik, saudara-saudara sekalian, kita kembali untuk melanjutkan materi kita, mendiskusikan tentang sistem cerdas, masih dalam topik representasi pengetahuan. Kita lanjutkan, saat ini kita akan membahas tentang jaringan semantik ya, jaringan semantik. Apa yang disebut jaringan semantik dan bagaimana apa yang ada di dalam jaringan semantik tersebut. Baik, jaringan semantik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Ya. Jadi memang nanti dia terhubung antara satu node atau satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian terdiri dari lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Nah, objek di sini juga bisa berupa benda atau peristiwa. Ingat, bisa berupa benda atau peristiwa untuk sebuah objeknya. Antara dua objek dihubungkan oleh ars, ya, panah yang menunjukkan hubungan antara objek tersebut. Nanti kita lihat bagaimana ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasi dari sebuah jaringan semantik. Coba kita lihat Budi itu bisa kita kembangkan dengan satu jaringan, ya, dalam satu jaringan. Anda ingat coba jaringan ini seperti kita mempunyai sebuah sel, ya, sel di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita sel itu bisa akan berkembang menjadi sebuah jaringan, ya. Ini kita lihat Budi dia bisa dikembangkan dengan Budi mungkin subjeknya adalah membaca, ya. Dia suka membaca buku. Kemudian berjudul, bisa diberikan berjudul si kancil. Anda bebas mengembangkan ini, ya. Bebas mengembangkan ini sesuai dengan penalaran Anda, kembangkan sedetail-detailnya sampai sejauh mana. Anda bisa juga membuat ini, misalkan ini diri Anda sendiri. Nah, diri Anda sendiri bisa saja Anda kembangkan. Tujuannya untuk apa? Ini seperti Anda membuat mind mapping, ya. Jadi ini untuk menggambarkan Anda sendiri itu posisinya di mana. Kalau seandainya ada sebagai Budi, ya, Anda bisa coba ini nanti Anda simulasikan dengan diri Anda sendiri. Kemudian ini dikembangkan, ya, kemudian dikaitkan. Nah, nanti akan terlihat bagaimana kaitan antara objek-objek yang ada di dalam ini. Seperti itu, saudara-saudara. Ini ya untuk menggambarkan bagaimana logika kita berpikir, ya, seperti itu. Oke, mungkin ini adalah ilustrasi untuk jaringan semantik. Kita akan lanjutkan pada representasi pengetahuan yang lain. Baik, saudara-saudara sekalian, kita kembali ke materi yang akan kita lanjutkan untuk kita bahas lebih jauh, ya. Struktur representasi pengetahuan berikutnya yang merupakan penyempurnaan dari representasi pengetahuan sebelumnya yang disebut representasi pengetahuan semantik, itu adalah representasi pengetahuan frame, di mana frame ini lebih khusus karena suatu objek itu akan dipecah-pecah sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan kenyataan atau yang ada di lapangan, pengetahuan yang ada di lapangan. Itu tergantung dengan mungkin peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Anda bisa mendefinisikan atau bisa memecah kasus ini sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, kalau tadi semantik itu masih sangat bebas untuk mengembangkan objek-objeknya. Nah, frame ini sudah mulai ada penyempurnaan, sudah mulai ada keterikatan seperti itu. Nah, baik, pertama kita lihat
ciri dari frame adalah merupakan kumpulan pengetahuan suatu objek. Ya. Kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu yang meliputi peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Nanti kita lihat ya strukturnya seperti apa. Nah, yang kemudian memiliki slot yang menggambarkan rincian atau atribut dan karakteristik objek seperti itu. Kemudian biasanya digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman-pengalaman. Nah, ini perlu digarisbawahi. Biasanya digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk memecah objek-objek ini. Ya. Jadi dia nanti bisa dikenali ketika mempunyai karakteristik yang sudah dikenal ya. Nah, dengan menggunakan frame, maka sangat mudah untuk membuat inferensi tentang objek, peristiwa baru atau situasi baru, karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Nah, ini adalah contoh frame. Apabila nanti sudah terbentuk, ini ada sudah menjadi semacam table ya, table. Dan ini dibangkitkan dari kenyataan atau apa-apa yang ada di lapangan. Coba Anda lihat di sini. Item-itemnya adalah seperti ini. Ya. Nah, bagaimana membuat ini? Kita lihat yang berikutnya. Kita mengenal adanya hierarchy frame. Hierarchy frame kebanyakan pada sistem artificial intelligence menggunakan kumpulan frame yang sama satu dengan yang lainnya secara bersama-sama. Maka nanti di dalam pembuatan frame ini pertama dibuat hierarkinya dulu. Setelah nanti tahu hierarkinya, nah baru dipecah ke dalam bentuk yang seperti tadi. Hierarki frame kendaraan, nah ini langsung ke contoh ya. Ini contoh yang akan kita gambar nanti. Hierarki frame kendaraan terdiri dari 5 frame, yaitu frame kereta, frame sampan, frame mobil, frame pesawat, frame kapal. Nah, ini Anda bisa memecahnya ya. Memecahnya tergantung imajinasi atau kreativitas saudara. Yang jelas bukan hanya imajinasi kosong ya. Jadi berdasarkan kreativitas juga bisa. Apabila kita ingin membuat satu representasi pengetahuan transportasi misalkan ya. Transportasi itu bisa saja Anda pecah menjadi transportasi darat, laut, udara seperti itu ya. Nanti baru yang darat Anda bisa pecah lagi dengan kendaraan roda 2, roda 4, roda 2, roda 4 atau lebih ya. Itu untuk kendaraan darat. Nah, juga nanti ada yang mungkin roda 2, roda 4 atau roda lebih ya, yaitu kereta api dan sebagainya seperti itu. Pesawat juga bisa Anda pecah lagi ya, pesawat mungkin nanti kendaraan transportasi udara bisa Anda pecah lagi, bisa nanti menjadi pesawat, bisa menjadi balon udara ya seperti itu, atau roket, pesawat ulang-alik dan seperti itu ya. Nanti bisa Anda kembangkan lagi sesuai dengan kreativitas saudara. Oke, kita masuk ke contoh ini. Di dalam contoh ini yang dibahas adalah hierarki untuk frame kendaraan. Maka terdiri dari 5 frame, yaitu frame kereta, frame sampan, frame mobil, frame pesawat, frame kapal. Nah, ini masih nyampur saudara-saudara. Karena apa? Ya nggak apa-apa sih. Ini kan kreativitas dari knowledge engineer-nya gitu kan ya. Terserah. Anda mau lebih detail atau lebih intinya lebih detail dan lebih banyak data yang bisa Anda masukkan, pengetahuan yang bisa Anda masukkan, berarti sistem Anda akan semakin bagus dan semakin canggih. Coba ingat, suatu sistem yang canggih adalah sesuatu yang bisa menyimpan data sebanyak-banyaknya dan bisa memberikan informasi seakurat mungkin kepada pengguna. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu masing-masing frame masih dapat dipecah lagi menjadi frame yang lebih rinci ya. Makanya semakin rinci, semakin detail datanya, maka sistem Anda akan semakin canggih. Jadi setiap ada pertanyaan yang dikemukakan oleh user pasti terjawab.
Kita lihat hierarkinya. Ketika Anda akan membangun sebuah frame, nah, seperti ini. Ini kan yang tadi ya, frame kendaraan. Nah, frame kendaraan. Frame kendaraan ini dipecah 5. Kereta api, sampan, frame mobil, frame pesawat, frame kapal. Nah, ini bisa dipecah lagi. Kalau kita bicara dengan mobil ya, mobil itu ada mobil penumpang, ada truk. Truk ini masih digolongkan sebagai mobil dalam kasus ini. Sebenarnya makanya ini kurang tepat, karena bis juga masuk dikategorikan dalam mobil. Mungkin kalau menurut saya ini kendaraan darat, laut, udara seperti itu. Nanti mobil dipecah lagi, darat kita pecah lagi. Ada mobil, ada truk, ada bis dan sebagainya. Bis kan bisa dipecah lagi nanti, bis. Bis mungkin ada minibus atau bis yang isinya besar itu gitu ya. Truk pun kan juga macam-macam, ada truk yang besar, ada trailer dan sebagainya. Mobil penumpang itu juga begitu. Mobil penumpang itu ada SUV, ada mobil niaga dan sebagainya ya. Ada pickup, ada station wagon. Nah itu mobil gitu ya. Kalau ini dimasukkan di dalam seperti ini kayaknya kurang pas. Tapi tidak apa-apa. Kita lihat saja. Kita hanya untuk menelusuri alur logika berpikir dari sebuah representasi pengetahuan frame. Tentunya Anda bebas untuk bisa mengembangkan ini. Yang penting logis. Oke. Di sini frame mobil penumpang ini dipecah lagi menjadi 2. Ada mobil lengkap, ada mobil ukuran sedang. Nah ini kan ukuran sedang dan mobil lengkap dan ukuran sedang ini kan sebenarnya juga belum ini ya, belum begitu detail ya. Anda bisa menyebutkan ini nanti dengan mobil apa, station wagon atau pickup atau apa ya. Tuh. Kemudian ini yang paling bawahnya ada mobilnya Bob, ada mobilnya Jane. Jadi nanti kalau Anda membuat satu aplikasi itu bisa kelihatan mobilnya Jane. Nah, mobilnya Jane ini masuk ke dalam kategori apa gitu. Kategori mobil lengkap. Kemudian dia masuk ke dalam apa, mobil penumpang atau apa. Nah, bisa ditelusuri ke atas nih. Seperti itu. Kita lihat lagi ininya, ilustrasinya. Ini uraiannya dari yang hierarki ya. Jadi susunan hierarki dari frame mengizinkan pewarisan. Frame merupakan akar dari tree terletak di puncak, di mana level tertinggi dari abstraksi disajikan, yaitu tadi ya, kendaraan contohnya ya. Frame pada bagian dasar atau bawah disebut daun dari tree atau leaf ya, leaf. Frame pada bagian dasar paling bawah yang tadi digambarkan dengan mobilnya John dan mobilnya Bob dan mobilnya Jane gitu ya. Hierarki mengizinkan pewarisan sifat-sifat. Setiap frame biasanya mewarisi sifat-sifat dari frame dengan level yang lebih tinggi. Nah ini Anda masih harus ingat, ini konsep pewarisan di dalam object oriented programming di sini diperlukan ya. Jadi Anda harus ingat, kalau Anda dulu pernah belajar object oriented programming, mungkin menggunakan Java atau yang lain, nah di sini nanti dipakai. Dan konsep-konsep ini pun nanti digunakan pada saat kita akan menyelesaikan aplikasi artificial intelligence. Nah, pewarisan merupakan mekanisme untuk membentuk pengetahuan yang menyediakan nilai slot dari frame ke frame. Nah, di dalam hierarki di atas, masing-masing frame dirinci hubungannya seperti hubungan antara frame orang tua dan frame anak. Nah, inilah jadinya. Ketika kita akan membuat satu frame, satu representasi pengetahuan yang dalam hal ini menggunakan frame. Dengan adanya sistem representasi pengetahuan tersebut yang dibangun, ini bisa terlihat saudara-saudara sekalian. Coba lihat. Ini akan menggambarkan sebuah table ya, akan menggambarkan sebuah table yang sama strukturnya. Ini keuntungannya kalau kita menggunakan frame. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi kita jelaskan menggunakan
representasi pengetahuan semantik. Kalau di semantik itu kan hanya kelihatan jaringan yang satu berkaitan dengan jaringan yang lain. Tidak salah. Tapi untuk lebih detailnya digambarkan seperti ini dengan frame. Selain dia terkait dengan jaringan di atasnya atau jaringan yang lain, terutama adalah jaringan di atasnya, dia sendiri menyimpan informasi. Informasinya ini. Nah, ini nanti bisa dituangkan di dalam tabel yang merupakan item data. Dan ini didapat dari mana? Dari menurunkan hierarki frame. Seperti itu. Nah, jadi ini tidak dengan sendirinya data-data seperti ini bisa tercatat, tapi setelah melakukan penalaran atau setelah melakukan perunutan atau traversal ya, kalau Anda masih ingat waktu materi untuk semester 2 itu traversal itu adalah kunjungan kepada node-node. Nah, itu tercatatlah data seperti ini, saudara sekalian. Oke, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menggambarkan frame tersebut. Di samping Anda bisa menggambarkan tadi secara hierarki seperti itu ya, seperti yang di awal tadi, sebenarnya langkah awal adalah Anda haruslah membuat hierarki seperti tadi. Setelah hierarki tadi terbentuk, Anda bisa membuat struktur frame seperti ini, frame alat-alat transportasi. Maka kita lihat, kalau transportasi tadi itu seandainya dipecah menjadi darat, laut, dan udara, nah, darat itu bisa dipecah seperti ini. Mobil dipecah lagi, sedan dipecah lagi, diturunkan ya. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Coba kalau ini nanti misalkan ini kan masih mobil ya. Nah, kalau kendaraan yang lain bagaimana turunnya? Lah nanti ada gambar-gambar seperti itu. Misalkan dia bukan mobil, misalkan dia truk seperti itu ya. Nah, Anda bisa menurunkannya juga seperti apa. Nah, itu tugas Anda. Maka tugas Anda nanti Anda coba untuk mengeksplor masing-masing representasi pengetahuan tersebut, dan Anda coba untuk membuat representasi pengetahuan masing-masing ya. Ada beberapa representasi pengetahuan yang tadi sudah saya jelaskan yang nanti perlu Anda perdalam ya. Nah, itu coba Anda kupas lagi, Anda coba untuk eksplor lagi menggunakan representasi pengetahuan yang sudah saya jelaskan.